sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Semuanya telah ku tinggalkan hanya untuk mengikuti Yesusku, Yesusku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus untuk panggilanmu. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Hal yang tak mungkin dalam hidupku, Tuhan menyanggupkan. Hal yang mustahil di mata dunia, bagi Tuhan nyata. Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita, sehingga pada malam ini sekali lagi kita boleh bersama di dalam acara kebaktian singkat kita di Aruliko Live bersama dengan saya, Pastor Bernard. Puji Tuhan saudara, terima kasih karena Anda mengambil kesempatan dan Anda memilih khususnya untuk berbakti bersama dengan saya dan pastinya bersama dengan sahabat-sahabat yang ada di ruangan Alamaya pada malam ini. Saudara, tidak rasanya tinggal 2 hari lagi atau 1 hari
kita akan melangkah di tahun yang baru. Menjadi satu kegembiraan bagi kita. Dan mungkin ada juga yang mungkin merasa sedih, mungkin merasa tidak gembira karena mungkin saja peristiwa sepanjang setahun atau 2 tahun ini. Begitu banyak peristiwa yang kita lalui. Namun pada malam ini, marilah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena sekali lagi kita masih bernafas, saudara. Kita masih boleh merasakan berkat-berkat Tuhan. Dan mengingatkan kepada kita bahwa kita ada Tuhan yang luar biasa. Itu makanya sekali lagi pada malam ini terima kasih karena Anda hadir bersama dengan saya di dalam acara kebaktian singkat kita. Nah, saudara, seperti Anda lihat suasana seperti ini. Kalau suasana seperti ini, sememangnya selalunya kita ada acara perkongsian, acara sharing dengan topik-topiknya. Namun sekali lagi pada malam ini, saya hanya akan terus memberikan renungan untuk kita pada malam ini. Dan saya harap Anda terus bersama dengan saya, walaupun mungkin kita tidak ada perkongsian pada malam ini, namun Anda boleh terus mengongsikan perkongsian Anda mengikut topik renungan yang saya akan kongsikan pada malam ini. Jadi boleh saja menulis di ruangan komen Facebook atau di YouTube untuk memberikan respon tentang firman Tuhan, tentang perkongsian atau renungan kita pada malam ini, ya. Namun sebelumnya, saudara, saya mengundang semua kita untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau hadir bersama dengan kami pada malam ini dalam acara kebaktian kami. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang hadir pada malam ini. Sementara kami mendengar, kami dibukakan hati dan pikiran. Kami mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga mengampuni kami dan menerima kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sekali lagi selamat malam, selamat bergabung bagi Anda yang mungkin baru masuk atau mungkin bagi mereka yang first time mengikuti acara kebaktian ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung di dalam acara kebaktian kita di Aruliko Lives pada malam ini. Nah, saudara, mari kita mulai satu lagu. Mari kita mulai acara kebaktian kita pada malam ini dengan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Puan Keleria Sisong, ya, yang akan menyampaikan sebuah lagu yang bertajuk Tuhan, Kau yang terbaik. Saudara, Tuhan kita yang terbaik. Hanya Tuhanlah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Itu makanya tidak ada yang kita boleh andalkan. Kita mempunyai Tuhan satu-satunya yang terbaik. Jadi mari kita dengarkan lagu ini. Dan sementara kita dengarkan lagu ini juga, mari kita kongsikan link ini atau acara kebaktian pada malam ini kepada orang lain. Sehingga ramai akan terberkati dengan perkongsian kita, perkongsian Anda juga, kita akan dikuatkan. Jadi mari kita sama-sama dengarkan lagu Tuhan, Kaulah yang terbaik. Berikan padaku adalah hal yang terbaik untuk
sesuai kehendak-Mu, seperti Yesus penebusku. Terima kasih ya Tuhan, Kau beri kesempatan. Ini adalah jalan yang terbaik untukku. Tuhan berikan padaku adalah hal yang terbaik untuk masa depanku, dan apa yang telah ku terima semuanya rencana Tuhan. Itu yang menguatkanku, dan hanya Engkau yang mengertiku. Tuhan, Kau yang terbaik, semuanya Kau rencanakan, dan semuanya sesuai kehendak-Mu, seperti Yesus penebusku. Terima kasih ya Tuhan, Kau beri kesempatan. Ini adalah jalan yang terbaik untukku. Tuhan, Kau yang terbaik, semuanya Kau rencanakan, dan semuanya sesuai kehendak-Mu, seperti Yesus penebusku. Terima kasih ya Tuhan, Kau beri kesempatan. Ini adalah jalan yang terbaik untukku, dan hanya Engkau yang mengertiku. Amin. Puji Tuhan saudara, semoga lagu itu sudah menghiburkan kita dan menguatkan kita khususnya untuk terus meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan kita lah yang terbaik. Luar biasa, Tuhan kita yang selalu menjaga, Tuhan kita yang selalu mendorong, menguatkan kita secara pribadi. Nah saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin maklumkan bahwa besok adalah acara yang terakhir kita bersama untuk tahun 2021. Jadi saya mengundang Anda untuk kita memenuhi ruangan Alamaya besok, karena saya ingin mendengar kata-kata ucapan, kata-kata sambutan, kata-kata semangat dari Anda. Ya, sekiranya ada ucapan yang Anda mau sampaikan kepada sahabat, kepada orang lain, besok saya mengundang Anda bersama dengan saya di channel yang sama, di waktu yang sama. Mari kita sama-sama memberikan perkongsian. Ya, mungkin saja perkongsian selama 1 tahun, 2 tahun ini. Ya, apa yang Anda telah rasakan. Bagaimana Tuhan menjaga Anda. Bagaimana berkat Tuhan itu Anda rasakan dalam kehidupan Anda. Jadi saya mengundang untuk bersama-sama dengan saya besok acara kita yang terakhir untuk tahun 2021, yaitu yaitu 31 hari bulan Desember 2021. Jadi jangan lupa saudara, bersama dengan saya besok dalam acara ucapan, kata-kata semangat, perkongsian bersama-sama, dan pastinya saudara, ini akan menjadi pembakar semangat untuk kita melangkah di tahun yang baru. Karena tinggal 1-2 hari lagi kita akan berada di tahun 2021 ini.
Jadi jangan lupa besok 7:30 bersama dengan saya Pastor Bernard. Baik saudara, mari kita dengarkan renungan malam kita, firman Tuhan pada malam ini. Namun sangat indahnya saudara, sebelum kita mendengarkan renungan atau pelajaran kita pada malam ini, sekali lagi mari kita dengarkan sebuah lagu istimewa, ya. Satu lagu yang pastinya akan mendekatkan kita kepada Tuhan. Satu lagu yang bertajuk It's About Cross, yang dinyanyikan oleh The Sisters, ya, anak kepada pendeta Giri Takaria. It's About Cross. Ini sesuatu tentang apa? Salib Kristus. Bagaimana salib Kristus itu bermakna bagi Anda? Apa yang Anda rasakan bila mana Anda melihat akan salib Kristus itu? Jadi mari kita sama-sama dengarkan lagu istimewa ini. Dan selepas lagu istimewa ini kita akan berdoa sekali lagi sebelum mendengarkan firman Tuhan. It's not just about the manger where the baby lay. It's not all about the angels who sing for him that day. It's not all about the shepherds or the bright and shining star. It's not all about the wise man traveled from afar. It's about the cross. It's about my sin. It's about how Jesus came to be born once so that we could be born again. It's about the stone that was rolled away so that you and I could have real life someday. It's about the cross. It's not all about the good things in this life I've done. It's not all about the treasures or the trophies that I've won. It's not all about the righteousness that I find within. It's all about His precious blood that saved me from my sin. It's about the cross. It's about my sin. It's about how Jesus came to be born once so that we could be born again. It's about the stone that was rolled away so that you and I could have real life someday. It's about the cross. The beginning of the story is wonderful and great, but the ending that can save you, and that's why we celebrate. It's about the cross. It's about my sin. It's about how Jesus came to be born once so that we could be born again. It's about God's love nailing through a tree. It's about how every drop of blood that flows from Him when it shouldn't be me. It's about the stone that was rolled away
Amin. Semoga lagu itu saudara sudah menguatkan kita, meyakinkan kepada kita tentang salib Kristus itu. Tuhan datang ke dunia untuk saudara dan saya. Luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih kesempatan ini Tuhan berikan pada kami untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih karena mempersiapkan setiap jiwa kami, hati dan pikiran kami untuk siap mendengarkan perkabaran pada malam ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara, pada malam ini saya ingin membawa satu renungan yang bertajuk kesempatan yang kedua. Saudara, bila mana kita mendengar tajuk ini kesempatan kedua, mungkin Anda akan memberikan respon tentang topik kita pada malam ini ya. Namun mungkin saya tidak sempat membaca komen-komen Anda. Namun mari terus kita kongsikan topik kita pada malam tentang kesempatan kedua. Pernahkah Anda dalam kehidupan Anda diberikan kesempatan kedua? Mungkin saja kesempatan kedua itu adalah kesempatan kedua untuk hidup, kesempatan kedua untuk diampuni, mengampuni, kesempatan kedua untuk menerima berkat dan sebagainya. Jadi mungkin saja sepanjang tahun ini saudara, ada peristiwa-peristiwa kesempatan kedua yang kita rasakan. Yang saudara sendiri rasakan dan terima. Jadi mari kita ucapkan syukur, puji Tuhan, terima kasih kepada kesempatan yang kedua yang kita terima dalam kehidupan kita. Jadi inilah mungkin topik kita, tapi saya tidak sempat untuk membaca setiap komen karena ada lagi acara yang akan saya hadiri sebentar lagi. Jadi saudara, ayat kunci kita saya ambil di dalam Keluaran 3 ayat 10. Sekiranya ada Alkitab Anda, mari kita buka di dalam buku Keluaran 3 ayat 10. 3 ayat 10 ya. Di dalam ayat ini, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Nah saudara, kira-kira cerita ini kalau Keluaran pasal 3, ya, kira-kira cerita siapa, tentang siapa? Yes, tidak lain tidak bukan, adalah Musa sendiri. Ini adalah cerita peristiwa bagaimana Musa bertemu dengan Tuhan di belukar yang bernyala-nyala. Di sana Tuhan memanggil Musa. Tuhan memanggil Musa, mengutus Musa untuk membawa umat Israel itu keluar dari tanah Mesir. Saudara, luar biasa bagaimana Tuhan bertemu dengan Musa, menyampaikan panggilannya kepada Musa. Nah, saudara, saya ingin bercerita tentang sebuah cerita ilustrasi. Dan ini memang sebuah cerita benar, tapi bukan berlaku di tempat kita, berlaku di negara Amerika Syarikat. Seorang anak Tuhan yang bernama Odessa Mo, ya, dia seorang hamba Tuhan, anak Tuhan yang rajin melawat atau mengunjungi penjara atau rumah tahanan. Dia seringkali melayani di rumah tahanan atau penjara. Satu kali dia datang di satu penjara di Amerika Syarikat dan bertemu dengan seorang remaja yang akan menjalani dalam bahasa persidangan, dalam pengadilan, ya, maafkan saya. Dia akan menghadapi, seorang remaja itu akan menghadapi pengadilan karena kes pembunuhan. Ada karena kes pembunuhan ini jelas bahwa remaja itu pastinya akan dijatuhkan hukuman. Namun pada ketika itu si Odessa
datang ke penjara itu dan bertemu dengan remaja ini. Dan Odessa mengatakan kepada remaja ini, dia membisik dengan lembut, dengan tenang. Dia katakan, ada seorang yang mengasihimu, kata Odessa kepada remaja ini. Remaja ini terkejut. Tidak mungkin. Tiada seorang pun yang mengasihi saya, jawab remaja itu. Kemudian Odessa meneruskan perbualan mereka. Kamu ada di sini karena pembunuhan, bukan? Tanya Odessa kepada remaja itu. Remaja itu sambil mengangguk mengatakan iya. Namun, Odessa meneruskan, bagaimana kalau ada seseorang datang ke sini? Bagaimana kalau ada seorang yang datang ke sini dan berkata, dia berkata kepada kamu, aku tahu kamu sudah membunuh, dan mereka akan menjatuhi hukuman mati kepada kamu. Tetapi aku akan menggantikan kamu. Bagaimana perasaan kamu? Odessa bertanya kepada remaja ini. Kamu pasti bergurau, remaja ini katakan. Ya, kalaulah ada orang seperti itu, remaja ini katakan, saya senang dan gembira, kata remaja itu. Kemudian di saat itu saudara, Odessa bercerita tentang Yesus Kristus. Di sanalah kesempatan Odessa untuk menceritakan bagaimana Yesus Kristus mengasihi manusia. Dia bercerita tentang Yesus dan menjelaskan tentang dosa, tentang pertobatan, tentang pengampunan, dan tentang kebebasan di dalam Kristus. Saudara, luar biasa dipendekkan cerita. Apabila remaja itu mendengar, Roh Kudus telah membukakan hati dia untuk menyambut kesempatan kedua. Menyambut kesempatan kedua untuk hidup bebas dari hukuman kekal. Inilah yang suasana yang benar-benar bermakna dalam hidup remaja itu. Walaupun mungkin dia akan dijatuhkan hukuman, tetapi dia merasa bebas daripada yang menekan dia, yang menghantui dia, karena Tuhan telah menerima dia. Saudara, coba kita pikirkan saudara cerita ini. Dan mari kita kaitkan tentang Musa. Bagaimana Musa dipanggil oleh Tuhan. Dan coba kita lihat dan ingat kembali bagaimana Musa itu melarikan diri daripada istana Firaun. Apa yang dia lakukan pada ketika itu, pada masa itu sebelum dia melarikan diri. Kita tahu bahwa Musa adalah pemimpin, salah satu pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang hebat. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu bagaimana perasaannya dulu. Inilah yang mau kita selami dalam kehidupan Musa. Bagaimana perasaannya pada saat dia membunuh orang dan kemudian dia lari dari negeri di tempat dia dibesarkan, di istana Firaun. Dan sadarkah kita saudara bahwa selama 40 tahun di dalam pelarian dia melarikan diri. Kena perasaan takut, perasaan bersalah. Kita tidak tahu berapa kali dia berpikir untuk berhenti. Berapa sering dia merasa kalau hidupnya itu hancur. Namun luar biasanya, dari pembacaan firman Tuhan pada malam ini. Lalu kita membaca di dalam buku Keluaran, pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang ke-22. Kita melihat di sana peristiwa bagaimana Tuhan memanggil dia, kemudian akhirnya Musa mengambil keputusan untuk merespon akan panggilan Tuhan itu. Luar biasa saudara. Di sini saudara, Tuhan memberikan dia kesempatan kedua. Bukan cuma kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik,
tetapi kesempatan untuk menjadi pemimpin yang luar biasa. Inilah contoh yang terbaik. Salah satu contoh yang baik menjadi contoh dalam kehidupan kita. Seorang yang merasa tidak layak, seorang yang merasa begitu jauh, seorang yang merasa bahwa dosanya begitu besar, tetapi Tuhan memberikan dia peluang, kesempatan yang kedua untuk menerima peluang, menerima panggilan, atau menerima janji keselamatan itu. Saudara, yang menjadi pertanyaan untuk kita ialah, bagaimana dengan kita? Apakah kehidupan kita ini sama dengan peristiwa yang dialami oleh Musa atau remaja itu? Ya saudara, boleh saja. Dan inilah situasi yang sebenarnya berlaku dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita merasa begitu jauh. Kadang-kadang kita merasa begitu besar kesalahan dosa yang kita lalui. Mungkin kita merasa bahwa sepanjang tahun 20 dan 2021 ini, kita seolah-olah begitu jauh daripada Tuhan. Kita merasa begitu jauh dan sukar untuk kembali. Dan mungkin saja saudara, bila mana kita memikirkan bahwa begitu banyak rencana-rancangan hidup yang masih terbengkalai. Mungkin saja sepanjang 2021 itu kita merasa jauh karena kita tidak dapat datang di gereja. Kita merasa jauh dari Tuhan karena kita merasa bahwa tidak apa-apa pelayanan yang saya lakukan. Saudara, melalui perkongsian pada malam ini, mari kita ingatkan diri kita. Selagi kita hidup, selagi kita bernafas, selagi kita masih boleh bersama melihat alam ciptaan Tuhan, sebenarnya selagi itu saudara, kesempatan yang kedua Tuhan masih berikan kepada kita. Saat kita merasa begitu besar dosa atau kesalahan, saat begitu kita rasa tertuduh karena kita merasa jauh daripada Tuhan, seakan-akan hidup kita tidak lagi berarti, seakan-akan sukar sekali kita kembali kepada Tuhan. Tetapi ingat ini saudara, mungkin saja renungan atau pelajaran pada malam ini menjadi panggilan atau menjadi pengingat kita secara pribadi untuk meneliti hidup kita. Karena mungkin tahun depan kita akan merancang atau membuat rencana yang lebih baik. Kita akan merancang kehidupan kita akan tahun depan. Namun marilah kita memulai pada malam ini. Sebelum kita melangkah di tahun yang baru, sebelum kita melangkah di tahun 2022, mari kita datang kepada Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan pada kita ini terbuka pada saat ini. Kalau kita berada di posisi, situasi yang dialami oleh Musa dan remaja dalam penjara itu, ingatlah, Tuhan selalu memberikan kesempatan kedua selagi kita masih bernafas ini. Selagi kita masih hidup. Selagi kita merasa bahwa kita boleh mendengar. Kita boleh membaca firman Tuhan. Mari kita datang. Mari kita merespon akan panggilan Tuhan. Dan jangan menyia-nyiakan kesempatan. Karena waktu kita saudara terlalu singkat. Waktu kita berada di muka bumi ini, kita tidak tahu apa yang berlaku. Namun, inilah kesempatan yang mungkin Tuhan mau berikan kepada kita. Untuk datang kepada Dia. Untuk berserah sepenuhnya pada Tuhan. Supaya apapun yang berlaku di depan, di tahun depan, dalam kita merancang, mari kita serahkan segalanya kepada Tuhan. Dan mari kita mengundang Tuhan, biarlah Tuhan yang memegang hidup kita, hati dan pikiran kita. Biarlah Tuhan yang akan memimpin seperti Musa. Luar biasa saudara. Bila mana Musa merespon akan panggilan Tuhan, bagaimana Tuhan itu bekerja begitu luar biasa dalam kehidupan dia.
memimpin. Ada satu ketika Musa itu katakan dia bukan pembicara, bukan pengkhotbah luar biasa. Tetapi saudara, apabila dia berserah menerima kesempatan kedua itu, Tuhan menggunakan dia dengan luar biasa. Dan pastinya Tuhan boleh menggunakan kita dengan luar biasa. Mari saudara, mari kita tetap setia, tetap semangat, dan tetap positif dengan kesempatan yang Tuhan berikan pada kita. Jadi saudara, sekian saja renungan kita pada malam ini. Semoga kita mendapat sesuatu. Dan yang paling penting, mari kita merespon akan kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Baik, sampai di sini acara kebaktian kita. Terima kasih kepada Anda karena sudah hadir, sudah bersama dengan saya. Semoga apa yang kita rasakan dan pelajari pada malam ini akan menjadi bekal kita, menjadi pegangan kita, ya, sementara kita menunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Jadi terima kasih kepada Anda yang sudah hadir, ya. Jadi untuk mengakhiri acara kebaktian kita di Aruliko Live pada malam ini, kita akan sama-sama mendengarkan sebuah lagu sebagai lagu penutup kita yang bertajuk I Wanna Go to Heaven. Saya mau pergi ke sorga. Saudara, apakah mau? Apakah Anda juga mau? Pastinya mau. Inilah semangat kita mau, ya. Kita mau bersama dengan Tuhan di keadaan sorga. Terima kasih saudara. Nelmon dan Billy akan menyanyikan lagu ini untuk kita. Dan mari kita sama-sama laungkan dan nyanyikan lagu ini. Dan setelah itu kita akan berdoa. Go to heaven and pick a never-fading flower from the mountain overlooking the temple of my God. I want to go to heaven where all is light and glory. How I long to be with Jesus, how I long to be with God. Sometimes I think I could stay here no longer. I feel very lonely here, for I have seen a better land. Oh, that I had wings like a dove, then would I fly away and be at rest. Ku mau pergi ke surga, ku mau dengar suara Yesus. Darahku telah basuh dosamu, kau teguh dalam kebenaranku. Dan bila ku di surga, ku mau sembah di kakinya. Ku mau puji nama Yesus selamanya. Dia telah berkorban bagiku. Kadang ku pikir ku tak sanggup hidup di dunia lagi. Sini ku merasa sunyi karena ku tahu ada kota yang suci. Oh, jika ku seperti merpati, ku kan terbang tinggi dan memuji Tuhan Allahku. Oh, that I had
like a dove, then would I fly away and be at rest. Amin. Mari saudara, semua kita dimanapun kita berada, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Terima kasih karena Engkau hadir bersama dengan kami pada malam ini. Satu kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk datang, untuk memuji berbakti kepada Tuhan pada malam ini. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kami mempelajari satu pelajaran yang begitu indah mengingatkan kepada kami. Saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kedua. Selagi kami bernafas, inilah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami berserah, untuk kami datang, untuk kami bertobat, untuk kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena menerima kami seadanya. Terima kasih karena mengampuni kami dari segala pelanggaran dosa, sehingga kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dan bila Tuhan datang kedua kali nanti, kami akan bersama-sama menyongsong Tuhan naik ke surga. Pada malam ini Tuhan, mungkin saja banyak atau ramai di antara kami yang bergumul di dalam kehidupan. Kami bergumul dengan dosa, kami bergumul dengan perkara-perkara yang cuma menjatuhkan kami, menjauhkan kami dari Engkau. Namun kami dikuatkan pada malam ini. Melalui perkongsian, melalui firman Tuhan, Engkau memanggil kami. Tuhan memberikan kesempatan untuk datang kami, berserah dan mengundang Engkau menjadi pemimpin, menjadi pemandu dalam kehidupan kami. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih karena menyembuhkan kami dari penyakit dosa, menyembuhkan kami dari penyakit fisikal kami. Biarlah sukacita dari surga menjadi bagian kami sepanjang malam ini. Sementara kami beristirahat tidur, terima kasih Tuhan menjaga kami, menjauhkan kami dari segala malapetaka, sehingga besok malam kami boleh bersama-sama lagi di dalam kebaktian singkat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar menjawab doa kami. Terima kasih sudah memberikan terbaik. Sebab semua ini kami mohon, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, sampai di sini acara kebaktian kita di Aruliko. Sebelum berpisah, seperti biasa tagline kita, mari kita katakan, tetap setia, tetap semangat, tetap positif. Selamat malam dan Tuhan memberkati kita semua. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena Kristus semuanya